beliau programkan Allah sukseskan. Wabil khusus program Jekoneng Sekoneng Al-Baghdadi ini semoga Allah sukseskan, mendatangkan tambah barokah bagi seluruh jamaah khususnya dan bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Sebab barokah beliau, ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaniyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sebab barokah kita semua masih ditakdirkan di dalam nikmat istiqomah. Walaupun di minggu ini banyak sekali kisah ya, yang dimana kita semua harus kehilangan daripada salah satu tokoh pengasuh Majelis Zikir As-Sona Al-Baghdadi, dan beliau pun yang menjadi salah satu donatur ya, donasi untuk musola kita ini, yaitu Ibu Hajah Tinah, Ibu Hajah Sukinah binti Durosid, yang di hari Sabtu kemarin beliau telah berpulang ke rahmatullah, istrinya Abah Haji Nafin Al-Baghdadi ya, karena beliau memang sudah sakit sejak lama, dan malam Jumat juga sempat didoakan khusus meninggal dunianya di rumah sakit RSUD Karawang di malam Sabtu subuh. Alhamdulillah kita semua turut ikut mendoakan jamaah manakib khususnya yang ada di Desa Solokan, dan kita pun di malam Kemis ini, di malam istiqomah pun kita doakan juga, kita khususkan semoga almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, dikumpulkan ruhnya bersama barisan para kekasihnya Allah sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah, dan anak cucu keturunannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ridhoillahi taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Juga saya minta Fatihah ya untuk uminya Umi pun sama. Beliau hari Sabtu kemarin masuk rumah sakit. Jadi habis nguburin Pak Haji Nafin, ada kabar Umi lagi pada nungguin ambulan, terus HP-nya mati. Jadi kan kita pada panik, jam 1 langsung berangkat ke Banten. Begitu mau masuk tol ternyata baru mau dirujuk dari puskes ke rumah sakit, dikirain meninggal. Makanya Uminya habis nguburin istrinya Pak Haji Nafin, begitu turun di sini langsung pingsan. Saya nyari mobil langsung, mobil Haji Asep langsung ke Banten. Katanya sampai pintu tol baru masuk rumah sakit, dan alhamdulillah tadi sore sudah pulang. Semoga Allah berikan sehat panjang umur, diberi tambahan umur yang barokah, khususon Umi Hajah Fahriyah bi barakatil ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, juga wabil khusus Pak RT Caca ya,
aparatur pemerintah desa Telaga Jaya. Semoga desa ini sebab adanya istiqomah setiap malam Kamis dijadikan desa yang ditambahkan rahmat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh, para alim ulama, wabil khusus Bapak Haji Kamad, juga para tokoh yang jauh datang dari Muara Pecah, Muara Gembong, Bekasi. Tadi pun Haji Madi juga mau bawa rombongan 30 motor, cuman karena Citarumnya banjir, sulit aksesnya, jadi insya Allah beliau nanti datang pas malam Kamis Kliwon depan. Nah, kalau Jekoneng ini kita undang, di sini sudah 460 pendaftar, dan yang baru ikut pelatihan itu baru 110. Bukan berarti yang sudah daftar nggak dapat, tapi kalau orang yang nggak pernah nongol, siapa yang mau ngurusinnya dan siapa yang mau diurusnya? Betul apa enggak? Karena ini program real, program valid, bukan program main-main. Dan kita pun jangan ibarat orang mancing, jangan seperti ceblung. Betul apa enggak? Jangan seperti orang ceblung, mudah-mudahan. Doa itu jangan pakai mudah-mudahan. Kalau yakin, yakin. Kalau ragu, jangan pernah bilang yakin. Betul apa enggak? Sama dengan menjalani hidup. Yakin kamu menjadi petani, kamu harus yakin, jangan pernah ragu. Berarti takdir kamu menjadi petani. Kalau jadi kiai setengah-setengah, kiai gaji nggak dapat. Betul apa enggak? Kalau yakinnya setengah-setengah, waduh nggak jadi kiai bangkrut ganti. Betul apa enggak? Alhamdulillah kita punya Allah. Betul apa enggak? Apalagi di bulan ini, di bulan Muharram, bulan di mana banyak kisah para nabi dan rasul yang diangkat dari segala bentuk kegelapan dan kerungsingan. Semoga keberkahan di bulan Muharram ini, kita yang kegelapan pikiran Allah terangi kembali, kita yang kegelapan hati Allah terangi kembali, kita yang sedang diuji sulit ekonomi Allah lancarkan kembali, kita yang diuji oleh Allah dengan hal apapun semoga bisa melewati semua ujian-ujian hidup. Karena yang namanya orang hidup yaitu tadi pasti akan mati. Betul apa enggak? Pasti akan mati. Sama dengan istrinya Abah Haji Napin malam Jumat itu kan, saya mimpi dikir di Solokan. Saya bilang, Mbah Haji, kita khususkan aja udah Fatihah yang terbaik dari Allah. Akhirnya manakiban Fatihahnya 33. Saya bilang ini manakiban kita terakhir berjamaah dengan almarhumah, dengan Bu Haji, dengan Mah Haji. Saya bilang akhirnya manakiban khusus malam Jumat. Kan benar, malam Sabtu habis Isya dibawa ke rumah sakit, jam 3 subuh Mbah Haji WA, Mah Haji sudah minta maaf. Terus uminya di sini mimpi, Mah Haji minta maaf, terus dia pamit, mimpi. Saya nggak tidur, kalau saya nggak tidur kan sampai pagi malam Sabtu. Ya udah jam 6 langsung ke sana nungguin jenazah. Jam 9 pagi baru sampai dan dikebumikannya jam 1 siang. Pas gitu Umi ada kabar, Umi sepuh katanya kalau teteh nggak pulang nyeselnya seumur hidup. Sekarang kita lagi pada nungguin ambulan, HP langsung dimatiin, siapa juga panik. Lagi nguburin mayat di sono, udah mau pingsan aja, bilang tar dulu ini nguburin belum kelar. Nah, akhirnya buru-buru nyampe ke sini, udah pingsan dia di sini, udah cipta-cipta lagi ada pastika bingung gitu kan. Nah, akhirnya buru-buru saya pinjam mobil Haji Asep ke Kutu, udah Ci mobil sini, saya mau nganter Numi. Nyampe sono jam itu ya di jalan, waduh pingsan dulu di jalan. Nyampe, saya bilang, saya udah izin ke Abah Junedi malam minggu nggak bisa istiqomah karena saya penceramah pertama kan. Saya izin ke Abah, mertua meninggal, Oke Bambang, mertua meninggal, Kokinas, mertua meninggal. Itu ada lucu-lucunya ada itu. Kalau Ustaz Suradi, saya ngabarin, Ustaz bilangin kayak Hadi MC, saya nggak bisa ngisi ceramah, takut nggak ada penceramah sore. Begitu nyampe terminal pintu tol Tarumajaya, saya kan curiga, nah ini kakak ipar gak ada miss call. Kalau mertua meninggal kan udah 2 jam kemudian kan, gak ada miss call. Saya lihat statusnya, statusnya biasa. Coba dibuka HP-nya, telepon lagi. Wah, taunya nungguin ambulan mau dirujuk dari puskes ke rumah sakit.
Masya Allah, itu baru kita tenang. Di tol itu baru kita tenang. Nyampe udah langsung kita ke rumah sakit. Rumah sakit namanya Rumah Sakit Arabik, artis Arabik itu ya, di lantai 8. Langsung ke lantai 8 jam 12 malam. Udah saya bacakan manakib. Langsung sadar sehat. Belum nih sehat penuh umur. Karena anak kecil kan nggak bisa naik, gantian saya dulu penakiban baru terus Uminya gantian naik. Udah kita pulang ke pondoknya Umi. Udah Umi di sini dulu, Abi mau pulang. Kalau gua mobil orang juga ini. Tenang saya bilang. Emang itu luar biasa. Akhirnya di tol itu saya ngabarin lagi ke Abah ya, ke Kiai Nasrullah, Kiai mohon maaf bukan meninggal Kiai. Itu Kiai Bambang katanya tawa dia. Masya Allah, itu panjang umur berarti Kiai kalau begitu katanya. Amin ya Allah ya Rabb. Kan luar biasa itu, betul Bang? Nah itulah 2 hari 2 malam saya nggak tidur bawa mobil itu. Lalu situasinya panik. Nah jadi mudah-mudahan ya minggu besok udah ada Uminya insya Allah sebelum Kliwon ya. Kita besok malam Kamis Kliwon, sekaligus saya ada niat. Saya kan udah nggak ada orang tua ya. Kalau ya santunan yatim, ayu doang di sini yatimnya santri. Ya kalau kita nanti santunannya jompo. Saya udah hubungi tadi RT, nanti kita santunan jompo teh. Ngalap berkahnya bulan Muharram, biar kita kecipratan barokah. Allah angkat semua keruwetan kita, Allah angkat semua kesulitan kita, karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semoga jamaah pun semuanya sehat panjang umur. Kalau ada yang sakit Allah cabut penyakitnya. Kita doakan keluarga saudara kita kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dengan istiqomah yang yakin, semoga semua cita-cita kita, harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah. Karena istiqomah itu niat kita. Jadikan itu niat kita yang kita rasakan bahwa ini keinginan Allah. Jangan merasa keinginan diri. Kalau keinginan diri nanti perangnya dengan hajat. Betul Bang? Kalau hajatnya belum dikabul-kabul, ujung-ujungnya ngerusulan. Tapi kalau dirasakan istiqomah ini keinginan Allah, maka katanya Allah al-istiqomati khair min alfi karomah. Melalui hadis qudsi Rasul bicara, istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Jadi kalau kita sudah diistiqomahkan, maka kecipratan barokah yang lebih baik dari 1000 keramat. Bayangkan 1000 keramat itu luar biasa. Wali Songo keramatnya, kita datang alam barokahnya baru 9 keramat. Seluruh pulau Jawa kita zarohi makam para aulia gak cukup. Betul benar? Gak cukup kita. Waktu hidup umur kita menduduki 1000 keramat itu sulit. Betul benar? Sulit. Kecuali dengan istiqomah. Nah, kalau sudah dengan istiqomah, ya nanti dilihat saja. Dengan istiqomah terus berubah, kehidupannya berubah. Bukan berarti kita hidup nggak ada ujiannya. Ujian hidup mah sunatullah. Betul banget. Setiap orang, jangankan manusia biasa, Nabi diuji, wali diuji. Nabi Ibrahim di bulan Muharram begini dibakar api 40 hari 40 malam, tapi diademkan api itu oleh Allah dengan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Nabi Yunus di dalam perut ikan dimuntahkan ketika dia baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di bulan ini juga Nabi Musa dikejar Fir'aun di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa hanya dengan memegang sebilah tongkat, dipukulkan tongkat ke laut, laut terbelah. Selamat Nabi Musa. Di bulan ini juga namanya bulan Muharram. Nabi Yusuf selamat dari fitnah. Nabi Yusuf di bulan Muharram juga. Bayangkan bersama belasan keluarganya, saudaranya sendiri dicemplungin ke sumur. Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram
apa disebutnya ya, bulan Suro ya. Sebenarnya mah orang hajatan tuh nggak boleh, itu tuh bulan sakral, bulan kesedihan, di mana ada cicit Rasulullah ya yang habis-habisan Sayyidina Husain alaihissalam. Nah ini di bulan Muharram, tahun kesedihan disebutnya Muharram ini. Makanya harusnya senangnya berbagi, sedekah, betul enggak? Tolak bala. Kita harus tahu. Kalau orang tua dulu mah ada larangan hari, larangan bulan, larangan tahun. Nah kalau anak sekarang mah ya apa gitu, dilabrak bae. Betul enggak? Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kalau anak sekarang kalau kurang-kurang nggak bedanya begini dah. Kita kalau ya anak sekarang kalau nggak ada ngaji dari maghrib ke isya, kan kalau orang tua dulu mah ada sampai kalah. Tapi kan paling enak-enaknya keluar jalan bawa motor, jalan-jalan itu pasti habis maghrib yang paling enak. Ntar pulang-pulang jam 8. Bener apa enggak? Paling enaknya itu. Padahal nggak boleh. Aturan mah begitu, maghrib zikir dulu dah, ngaso dulu dah di rumah sampai isya, ya makan, habis makan makanan rendah, ya ngalir ke badan, ganti ngopi dah, rokokan dulu dah, awak malas wiridan mah. Orang tua dulu mah dipakai bener karena itu pergantian antara siang dan malam. Betul enggak? Di situ kita melihat tanda-tanda kuasa Allah yang nyata bahwa kita nih, ya kalau kita cerita hidup ini, kita sekarang kumpul malam kemisah, nanti nih satu-satu pada hilang, tahu mati, tahu orangnya kagak ada. Betul apa enggak? Nah, manfaatkan waktu ketika kita bersama di dalam zikir dan doa dengan kehusuan kepada Allah, agar terbuka tabir penutup hati, tabir penutup kehidupan kita, dari yang kurang barokah menjadi tambah barokah. Paham apa tidak? Jangan banyak tidur sore, karena kalau pengen tidur kenyang, nanti udah mati juga kenyang tidur mah. Betul apa enggak? Udah tua kenyang tidur mah, udah mati ya. Betul apa enggak? Coba bayangkan kalau saya renungkan dalam-dalam, ya Allah, iya ya, ketika orang kalau sudah di rumah sakit, wah tiada daya. Betul enggak? Duit berapa nggak bisa membeli, nggak bisa mudah membeli kesehatan. Betul enggak? Tapi kadang ketika kita diberi sehat, ya belagu pan, mentang-mentang masih sehat. Betul enggak? Nah, ingat sakitnya. Mending aja ketika kita sakit kita sudah punya bekal pendekatan diri kepada Allah. Ketika kita mati sudah punya bekal pendekatan diri kepada Allah. Maka lewat cekonek-cekonek Al-Baghdadi ini jangan dilihat cekonek-cekoneknya, tapi nilai silaturahminya ini yang akan luar biasa. Saya bilang sama Madali, kalau kita undang, jangankan 500 orang, 100 saja makmur di kampung. Betul enggak? Tapi harus kita pikirkan juga konsumsinya. Betul enggak? Orang datang itu harus kita jamu. Bener enggak? Apalagi yang jauh. Nanti sudah berjalan, sudah pada punya motor, sudah punya usaha, sudah punya penghasilan harian. Betul enggak? Insya Allah gak diundang pun itu akan datang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu lewat cekonek-cekonek Al-Baghdadi, orang-orang pecah yang tadinya nggak tahu kali asin jadi tahu. Dari Pulau Mandang, dari Cikarang, dari Cikampek jadi tahu. Oh kali asin. Benar enggak? Oh kiai di situ tempatnya. Kalau malam banyak lembing. Karena udah mulai musim lembing begini. Alhamdulillah. Tapi terus istiqomah, terus istiqomah. Jangan pernah kita hidup itu jangan dibanyakin yang namanya ngerusula. Mau ngerusulain apa? Betul enggak? Ya kayak Haji Napin kemarin malam 3 harinya, abah hujan bah, udah gak usah pulang bah, pulang subuh aja. Saya nggak ada temennya ini, biasanya ada mahaji, rumah gede begini, pelangak, romo kata dia. Itulah baci, saya bilang. Makanya
Istri itu gak usah ngatur takdir suaminya, nanti juga waktunya pisah ya pisah. Betul enggak? Yang penting petiklah kebaikan-kebaikannya. Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan rumah tangga itu harus saling doa mendoa, itu harus saling doa mendoakan, harus saling dukung satu dengan yang lainnya, harus saling support, saling memberikan semangat. Toh kalau sudah waktunya mati ya mati. Betul enggak? Dibawa ke rumah sakit mahal sekalipun sudah nyadari uang mau ratusan juta, gak ada nilai itu uang. Betul enggak? Kalau yang susah, yang miskin, ya matinya juga sama, disesuaikan sama Allah kebutuhannya. Kadang yang susah mah puyeng-puyeng dikit, obatnya kayak bodrek. Betul enggak? Kalau orang kaya kan dikit-dikit bawa ke rumah sakit, dikit-dikit. Ya kayak Umi kan kemarin bawa ke rumah sakit Arabik, ya berapa itu? 5 hari juga. Ya karena memang semua diadakan oleh Allah, disesuaikan. Kita pun sama, hidup jangan khawatir. Ya Allah ya Hayyu Qayyum, Allah Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Kita hidup ini di dalam daya kekuatan Allah. Yakin itu di dalam daya kekuatan Allah. Jangan pernah kita ragu menjalani hidup ini. Betul enggak? Sama dengan program Jekoning ini. Kalau kita dikasih fasilitas saja kita ragu, apalagi kita nggak punya modal. Betul enggak? Kita dikasih modal aja usaha nggak bisa ngejalaninnya, apalagi nggak dikasih modal. Betul apa enggak? Allah